warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Aulia Zahra dengan NIM 2320024. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dengan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir semester dengan dosen pengampu Dr. Pridianto MPD. Judul yang saya ambil ialah mengenai tahap penjaminan mutu di satuan pendidikan dan pencapaian mutu pendidikan. Poin pertama ialah penjaminan mutu pendidikan, yang dimana berdasarkan Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, yang dimaksud dengan penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistematik dan terpadu oleh satuan ataupun program pendidikan penyelenggara atau program pendidikan pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan kegiatan sistematik, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu sistematik. Sistematik ialah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam suatu hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh maupun menyeluruh dan terpadu dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut suatu objeknya. Poin kedua ialah acuan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Acuan mutu pendidikan pada satuan atau program pendidikan adalah standar yang minimal SPM dan standar nasional pendidikan SNP, standar pelayanan minimal SPM, standar pelayanan minimal SPM direncanakan sebagai tingkatan minimum layanan pendidikan. Yang dimaksud dengan SPM dalam penjaminan mutu pendidikan ialah merupakan bentuk unit kerja yang bertanggung jawab kepada direktur melalui wakil direktur bidang akademik. SPM dipimpin oleh seorang ketua. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua SPM dibantu oleh sekretaris. Dan kita lanjut kepada poin ketiga mengenai penetapan standar pelayanan minimal SPM, yang dimana kita perlu mengetahui standar pelayanan minimal SPM ialah merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima. Dari itu, untuk tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ataupun kota yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, standar pelayanan minimal SPM untuk tingkat satuan ataupun program pendidikan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Luar Negeri bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, next ini poin keempat tentang penetapan standar nasional pendidikan SNP, yang dimana standar nasional pendidikan SNP disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP dan ditetapkan dalam bentuk peraturan Menteri Pendidikan Nasional oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Prosedur operasional standar sistem penjaminan mutu pendidikan. Prosedur operasional standar POS penjaminan mutu pendidikan ditetapkan oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan yang meliputi yayasan, pemerintah kabupaten ataupun kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah. Selain itu, yang dimaksud di sini dengan standar operasional prosedur ialah adalah urutan langkah-langkah ataupun pelaksanaan pekerjaan di mana pekerja tersebut dilakukan
bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, dan di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk dalam standar nasional pendidikan. Mungkin di sini tidak dicantumkan, tetapi saya akan menyebutkannya. Yang pertama ialah adanya standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan, dan yang terakhir ialah standar pembiayaan. Nah, itu adalah beberapa yang termasuk dalam standar nasional pendidikan. Oke, next kita lanjut ke materi terakhir yang mengenai pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Sebelum memasuki penjelasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, di sini saya akan menyebutkan tahapan mengenai pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adanya pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, implementasi rencana peningkatan mutu, dan adapun evaluasi atau audit internal dan penetapan standar mutu pendidikan. Pada tahap pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, setiap unit yang terkait pada melakukan pemenuhan standar, baik yang bersifat wajib dan atau dalam bentuk pemberian bantuan dan fasilitas bagi satuan ataupun program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang dimaksud di sini mengenai pendidikan formal ialah yang dimana jalur pendidikan yang pastinya kalian sudah pada tahu atau yang bisa disebut dengan pendidikan yang diselenggarakan seperti sekolah dan memiliki tingkat pendidikan yaitu seperti tingkat SD, SMP, dan SMA. Yang pada jalur pendidikan ini memiliki jenjang pendidikan yang terstruktur dan sangat jelas. Dan tidak hanya itu, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pendidikan non formal. Nah, yang dimana yang dimaksud dengan pendidikan non formal ialah yang didasarkan pada beberapa definisi pendidikan non formal. Di atas dapat dirumuskan bahwa pendidikan non formal ialah pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, fleksibel, integral, dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal seperti di sekolah. Dan tidak hanya itu, saya juga akan menjelaskan mengenai pendidikan pada jalur informal. Yang dimaksud dengan pendidikan jalur informal ialah metode pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan tertentu pada kegiatan belajar individu yang dilaksanakan dengan sikap yang bertanggung jawab. Nah, pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh seseorang melalui pengalaman sehari-hari secara sadar atau tidak sadar. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan mengenai tahap penjaminan mutu di satuan pendidikan dan pendidikan. Mungkin dari PPT saya tidak ada yang menarik, tetapi dari penjelasan saya mungkin dapat dipahami. Sekiranya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun penjelasan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.